dong. Kalau udah bicara perempuan, ini produknya perempuan justru. Produknya perempuan ya kan. Kalau mau ditelaah pelan-pelan, yang kotornya pasti banyak. Banyak. Mau dibuka memangnya. Orang pada tato nggak bisa saya. Saya nggak bisa mengeneralisir. Sampai 3 kali kalau Iya kan kotor kan. dibilang. Cabang olahraga besar. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat informasi Bekasi yang pasti di Bekasi dan di luar Bekasi dimanapun Anda berada. Ini kita hari ini khusus spesial datangin kediaman dari Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi, Tanti Herawati. Waduh, cantik ya, nih. masih muda ya. Kalau ganteng udah diambil Bang Nugi. Ini Sis Tanti, ini panggilannya Sis ya? Iya, Sis. Tanti, ini kita berhadapan dengan warga Bekasi yang pengen tahu tentang PSI. Ini kan PSI di Kota Bekasi sudah jalan berapa tahun? 5 tahun ada ya? Ya 9 tahun dong. 9 tahun ya? 9 tahun. Udah 9 tahun ya, udah lama juga. Mau ya. 9 tahun nanti November. Dan ini puncaknya di tahun pemilu. Betul. Pemilu lagi yang kedua untuk PSI. Ya, yang kedua ya. Iya, yang kedua. Iya. Tapi nyalek dong berarti ya. Didoain aja ya, mudah-mudahan dikasih lancar. Iya. Ini, jadi untuk PSI ini kita ketahui sekitar 65% ya. 65% se-Indonesia itu ketuanya wanita. Betul ya? Ya, Sis, ya? dominan perempuan. Dominan perempuan dan sisanya ya lelaki lah ya. Harus dong laki-laki, terus mau yang mana lagi? Iya. Jadi kita coba ngulik-ngulik ya kan. Ini kan caleg nih. Kita bikin tema coba kenapa sih harus nyoblos atau milih caleg perempuan. Oke. Siap? Oh, sangat siap sekali dong. Kalau udah bicara perempuan, ini produknya perempuan justru. Produknya perempuan ya kan. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Sis Tanti, si Sera ya panggilannya? Iya. Si Sera ini kelahiran mana? Basicnya apa? Boleh ceritain dikit? Waduh. Saya lahirnya di Jakarta, lebih tepatnya di tempat tidur lah ya. Tempat tidur. Di rumah sakit. Di rumah sakit gitu. Terus background saya ini dihukum. Selalu dihukum. Jangan sampai lah ya, pengennya menghukum. Secara pemimpin perempuan dong, pokoknya menghukum. Hai. Oke. Sarjana hukum maksudnya? Ya, backgroundnya sarjana hukum gitu. Ya. Passionnya pun memang di bidang hukum. Passion sehari-harinya? Iya, karena kan memang aktivis perempuan ya. Lebih banyak kita mengedukasi, advokasi, kan banyak kasus-kasus perempuan. Kan udah pernah bicara di channel yang sebelumnya. Iya. Nugi informasi. Aye. Terus kalau berpolitik sejak kapan? Kalau berpolitik itu, ya itulah dalam hidup. Pertama kali saya berpolitik ya di PSI. Karena kan kalau bicara PSI pertama kali berdiri di 2014 di bulan November itu mempunyai syarat pertama itu tidak boleh orang dari partai lain atau yang tidak boleh berpolitik sebelumnya. Gitu. Jadi murni dari masyarakat masuk ke PSI. Oh, belum pernah berpartai lah ya? Belum pernah. Makanya cinta pertamanya di PSI. Dan cinta terakhirnya semoga tetap di PSI. Emang ada cinta terakhirnya? Aduh, cinta sejati adanya ya. Nah, kalau untuk ini kan nyalek, pasti ada yang nyoblos. Masyarakat nih kan milih-milih nih kan, pas nyoblos nanti kan, entah mukanya yang ditusuk atau apa gitu kan. Kenapa sih kita harus nyaleknya tuh perempuan gitu? Wajib kalau di PSI. Wajib karena gini, kita kalau bicara perempuan tuh banyak banget ya kalau ngomongin perempuan. Jangankan berpolitik, dalam rumah tangga aja perempuan ini perannya sangat banyak. Intinya semua pekerjaan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Semua pekerjaan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan gitu. Tapi kan kembali lagi perempuan itu kenapa harus memimpin?
Karena gaya kepemimpinan perempuan itu sangat beda sama laki-laki. Gaya pemimpinnya. Gaya kepemimpinan perempuan dengan gaya kepemimpinan laki-laki itu pasti sangat berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Kalau laki-laki lebih tendensi, tapi kalau gaya perempuan ini kan kooperatif, inisiatif, bijaksana, bagus-bagusnya lah ya. pakai hati, gitu kan? Iya. Itu semua perempuan dapat banget. Gimana pria, laki, setuju? Jadi kalau kepemimpinan perempuan itu, dan kenapa harus memilihnya juga perempuan? Kan perempuan ini kan sosok seorang ibu, ya kan? Makanya kenapa saya punya tagline tuh, punya moto, jadilah perempuan yang cerdas. Kenapa? Perempuan yang cerdas itu akan menghasilkan anak-anak yang cerdas. Coba kalau jadilah bapak yang cerdas, kan gitu kan? Bapak kan tidak melahirkan kan? Biasanya kan nyari duit gitu. Oh iya, bapaknya tanya cari uang gitu. Itu gaya kepemimpinan perempuan tuh lebih idealis, lebih dapat. Ini kan untuk hal positifnya ya. Pasti dong. Ini kalau bawa nama seorang ibu, ini untungnya hal positif, karena di jalanan gitu saya pernah tuh bawa motor kan, saya ke kiri. Ibu ini belok mana nih? Tiba-tiba kok kanan apa kiri? Iya. Jadi tetap perempuan itu harus prioritas ya. Harus prioritas ya. Jadi yang merasa laki-laki angkat tangan. Iya. Memang ya harus ngalah. Harus ngalah. Betul. Terus motivasi berpolitik nanti jadi caleg itu, apalagi di Kota Bekasi ini ya. Gimana? Wah, kalau bilang motivasi sangat banyak. Karena kan apalagi saya sebagai perempuan juga salah satu sebagai aktivis perempuan juga gitu. Udah saatnya lah kita melek politik ya kan. Jangan apatis. Kita tuh jangan sampai bersuara cuma teriak-teriak kerjaannya. Ada yang cuma ngedumel, wah saya nggak suka sama ini, wah sistem pemerintahan begini. Ya so what kalau cuma ngomong doang. Protesnya sampai ngerumpi. Iya, apalagi kalau model-model anak-anak muda tuh cuma bisanya wah pakai tenaga, pakai teriak, terus hasilnya apa? Iya. Ayo gabung di sistem. Iya. Kan lebih apa ya? Suara kita lebih didengar. Aktivisnya lebih ke apa sih? Aktivisnya lebih ke perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Kayak perlindungan gitu ya? Ya, perlindungan gitu ya. Pelindung gitu. Ada kasus-kasus anak perempuan gitu ya? Betul, mengadvokasi ya lebih tepatnya. Gitu. Berarti kuliah dulu di hukum. Kuliah di hukum. Siangnya komputer, ambil komputer. Siangnya komputer, malamnya di hukum gitu. Jadi lebih enak itu motivasinya buat semuanya ya, terutama buat yang perempuan. Apapun kita nanti jadinya, mau itu cuma jadi ibu rumah tangga, mau itu berkarir, itu harus punya kecerdasan, punya wawasan. Ya tadi saya bilang, perempuan cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Jadi kecerdasan itu ya kita yang membangun, bukan orang lain. Walaupun kita cuma sekedar ibu rumah tangga juga harus cerdas. Sekarang kan zaman sekarang nggak bisa kita menitipkan anak di sekolah gitu aja, belum tentu anak juga pintar sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kita nggak bisa apa-apa, gimana anak kita? Jadi itu perempuan dan anak banget nih kayaknya kalau udah ngomong. Jadi tetap ya utamanya perempuan ya. jadi lemes nggak bisa. Iya dong. Nah, kalau untuk bicara Kota Bekasi ini berkaitan dengan pencalekan. Kota Bekasi, pandangan Sis Era sendiri gimana? Apa yang harus berperan dalam hal apa gitu nanti? Wah, kalau PSI pasti berperan dalam semua peran dong, ya kan? Kan kita ingin memajukan Kota Bekasi. Ya pasti semua orang punya peran masing-masing dengan bidangnya masing-masing, karena banyak yang harus diperbaiki dong di Kota Bekasi. Kalau kita bicara cuma satu peran aja dan melupakan peran yang lain, nanti kita lagi fokus di anggaran, ada aja nih yang timbul sebelah sini, ya kan? Perempuan, Bo, kalau ngomongin anggaran tuh paling jago. Rp1 pun yang namanya perempuan. Yang paling sensitif nih anggaran, ya kan? Karena pemerintah Kota Bekasi pun juga ngambil anggaran untuk mengelola anggaran. Nah, itu memang yang jago anggaran memang wanita sih. Betul. Perempuan memang. Makanya harus pilihlah pemimpin yang perempuan. Karena selain dia bisa mengatur uang, ya kan, mengatur anggaran. Karena
perempuan itu selain teliti, detail, hitung-hitungannya tuh matang. Mateng ya. Matang banget. Detail mateng. Sesuai kebutuhan. Ya. Kalau laki-laki kan ya kembali lagi jadi gender gitu kan. Tapi kepemimpinan gaya laki itu kan memang tegas. Tapi kan kadang tidak terukur. Ada kesempatan, ada peluang dia gunakan, tapi belum tentu bisa dihitung secara detail. Tapi kalau kita bicara perempuan, kembali lagi kalau masalah dapur aja nih, rumah tangga, di dompet suami ada 5.000 kemarin, tiba-tiba ada 4.900, ini 100 kemana nih kan gitu. Apalagi ngomong anggaran ya. Iya. Rp1 pun itu sangat kita pertanyakan. Untuk kebutuhannya pun kita harus sesuaikan. Jadi nggak sembarangan untuk mengumbar. Jadi catet gitu ya. Oh, jangankan cuma catet, dihafal, Bo. Oh, ini sebenarnya caleg atau tukang tagih gitu. Tukang kredit ya. Siapa suruh kamu berani berhutang itu uang? Iya aduh, Farid Kusum. Balikan uangku. Nah kalau ini kan ngebayangin nih, ini gue ngebayangin udah jadi dewan nih misalnya nih. Terus ada banjir nih. Terus kalau cewek kan jijian gitu kan, ya kan? Gitu kan. Nah, itu gimana ntar? Jijik buat yang mana dulu nih, ya kan? Kalau lagi banjir ada kelambang, ada cacing lah, itu kan bayangannya. Gimana? Justru perempuan itu udah terbiasa dengan hal seperti itu. Kan yang melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah itu lebih banyak kaum perempuan. Oh iya. Iya kan, cuci piring yang kotor. Dari yang kotor-kotor tuh perempuan udah memang asam garamnya di situ. Ya, membersihkan yang kotor ya. Jangankan ya itu makanya di pemerintahan yang kotor-kotor perempuan paling jago. Mengkritik ya kan, mengobrak-ngabrik salah ya. Iya. Yang kotor. Yang kotor. Kan nggak ada di Kota Bekasi yang kotor, aman lah ya, nggak ada lah ya. Ya diharapkan. Kan kalau diharapkan, ya mungkin kalau ngomong dilihat dari garis besarnya, kalau mau ditelaah pelan-pelan, yang kotornya pasti banyak. Mau dibuka memangnya, yang kotor. ngeri nih. Enggak, emang debu-debunya tuh banyak ya. Banyak. Kita lihat ya. Debunya harus kita sapu. Dari situlah kepemimpinan perempuan hadir untuk menyapu debu itu. Iya. Karena laki-laki belum tentu bisa nyapu. Bahkan bisa jadi debu tuh laki-laki di situ. Wait a minute. Berarti kenapa kesimpulannya nih? Kenapa harus milihnya caleg perempuan? Kembali lagi, kenapa harus pilih caleg perempuan? Perempuan itu secara kepemimpinan ya, kalau saya bicara pribadi yang dilihat oleh kader-kader saya sendiri, nggak cuma tegas, nggak cuma lugas, tapi bijaksana. Perempuan itu juga lebih kooperatif, inisiatif, gitu kan, lebih banyak pendekatannya. Nggak semua permasalahan itu dengan amarah, emosi sesaat. Tapi kalau perempuan itu lebih banyak penghitungannya, nggak cuma menghitungkan uang, pemikiran yang ada sesuatu yang permasalahannya apa nih dari masalah yang kecil. Pendekatan, dari pendekatan kita harus kooperatif dan kita harus konsisten, gitu. Nggak semua segala sesuatu keputusan berdasarkan amarah kita saat itu, atau misalnya, ada permasalahan ini, terus hari itu juga kita langsung memutuskan hal yang di luar dugaan misalnya. Tapi kalau perempuan itu lebih jeli sih, gitu. Makanya kenapa harus pilih perempuan, calon legislatifnya itu banyaknya lebih banyak perempuan. Kan lebih ngemong ya. Ya bukan berarti setiap masalah cuma digituin aja, enggak. Ketegasan emang pasti. Perempuan tuh nggak ada yang nggak tegas loh. Ngerasain kan di rumah istri tegasnya seperti apa? Sangat tegas. Nah, berarti tahu lah ya produknya itu kalau di rumah. Nah, apalagi di Kota Bekasi, kita butuh banget sosok seorang anggota dewan dari perempuan-perempuan. Apalagi mudah-mudahan ya Bekasi satunya, wali kotanya, ketua DPRD-nya semuanya perempuan. Waduh. Terus kalau segmen atau incerannya, incerannya itu yang udah umur kah atau anak muda, milenial atau gimana? Oh, segmen kita nggak usah ditanya dong ya. PSI kan partainya anak muda. Ya pasti udah anak muda dong inceran kita. Yang milih anak muda, yang dipilih juga harus anak muda. Ya, manggil sis bro. Tapi sebenarnya gini, masalah segmen kembali lagi karena kita memang PSI partai anak muda, bukan berarti kita menutup untuk yang
tidak muda, artinya senior. Ya. Muda itu banyak hal, bukan dari usia, tapi pemikirannya yang muda. Pemikirannya ya. Iya. Jadi harus dipermudah lagi pemikiran kita lah ya. Jangan terpaku karena usia. Tapi karena kita punya pemikiran yang muda itulah. Tapi anak muda nih khususnya di Kota Bekasi ini paham nggak sih tentang politik sebetulnya? Nah, Penting juga bagi mereka gitu politik tuh. sangat dong. Jadi kan yang kita lakukan kehidupan sehari-hari ini adalah politik. Sadar tidak sadar, apa yang kita lakukan sehari-hari ada sudah berpolitik. Cuma kadang mereka nggak ngerti apa itu politik. Gitu. Itulah tugasnya semua partai politik, mengedukasi ya kan, untuk orang-orang ini supaya melek politik. Karena tidak sengaja mereka tuh nggak sadar bahwa yang mereka lakukan sehari-hari adalah berpolitik. Gaya politik gitu. Gaya politik memang seperti itu. Negara yang membangun politik kok. Siap. Iya. Ini kalau PSI di Kota Bekasi ini sekarang lagi apa nih, menjalankan apa nih? Menjelang 2024. Kita jangankan menjelang 2024 loh bro dan sis. Dari pertama kali berdiri PSI itu nggak ada yang namanya kegiatan tuh kita nggak pernah libur bahasanya. Jadi nggak ada semua kegiatan tuh yang kita stop sehari. Semuanya kegiatan. Kemarin habis selesai verifikasi faktual selesai. Sekarang kita lagi pencalonan calon legislatif untuk di 2024 ya kan. Dan kemarin alhamdulillah loh KPU RI, terima kasih. Kemarin ketuk palu di PKPU tahun 2023 di bulan Februari itu alhamdulillah tuh. Jadi Undang-Undang nomor 6 untuk Kota Bekasi salah satunya ya dari Indonesia dari 6 dapil jadi 5 dapil. 5 dapil. Itu kan akhirnya mempunyai kesempatan untuk semua partai politik dan mempunyai kesempatan yang sama, peluang yang sama, dan terutama nih buat masyarakat nih, peluangnya itu sangat besar untuk masyarakat, karena dia bisa mengantarkan calon anggota dewannya untuk bisa duduk di pemerintahan. Contoh peluangnya apa nih untuk masyarakat? Karena dia mempunyai kesempatan yang sama. Artinya gini, kita bicara PKPU 2022. Di situ ada pasal 2 KPU yang isinya tentang kesetaraan nilai suara. Kalau bicara 2019, belum ada kesetaraan menurut kami PSI loh ya. Kenapa dibilang belum setara? Satu dapil ada yang 6, ada yang 7, bahkan ada yang 10. Kalau kita bicara 6 dengan 10, itu kan gimana mau setara nih? Ketimpangan. Untuk kursinya ya? Untuk kursi setiap dapil. Yes. Berarti kan tidak sesuai dengan PKPU sebenarnya. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah, KPU RI sudah ketuk palu di 5 dapil, itu setara. Karena paling sedikit itu 9 kursi. Paling banyak 11. Rata udah ya? Iya, ada yang 9, 10, dan 11. Oh, 9, 10, 11. Kan 9 ke 11 kan setara lah, ya kan nggak jomplang. Gitu. Kayak dulu lah ya. Iya, jadi kan masyarakat kesempatannya sangat besar. Jadi mereka merasa, ini loh, kita punya orang yang berkompeten. Mungkin dari tokoh masyarakat atau dari manapun kan yang bisa mereka dukung. Kesempatannya ada. Siap. Berarti PSI di Kota Bekasi ini udah jalanin apa aja lah ya. Semua bentuk kemanusiaan. Nah, PSI punya apa lagi tuh kemarin, ada kegiatan apa? Komunitasnya atau apa tuh namanya? Ya, jadi PSI punya komunitas namanya Bekasi Bisa. Untuk di Bekasi ya? Bekasi Bisa untuk di Kota Bekasi. Karena kan kita lihat masyarakat banyak yang menganggap dirinya, saya nggak mampu, nggak bisa. Wah, RT ini di sini nih nggak mungkin gitu ya. Kita nggak bisa melakukan ini. Banyak yang bilang nggak bisa. Disitulah lahir yang namanya Bekasi Bisa. Apapun pasti bisa kalau kita mau usaha, niat yang baik pasti bisa. Jadi apapun pasti bisa, itu di Bekasi Bisa ya? Iya dong, di Bekasi bisa. Siap. Berarti bisa apa aja ya? Bisa apa aja ya, yang positif loh ya. Jaminannya apa? Maksudnya arti bisa itu kita bisa melakukan apapun ya kan? Gue nanya jaminan nih, jadi bisa minjem duit. Kayak penggadean ya Bu. Kayaknya biasa dia mencurhat tentang diri sendiri nih. Take over. Jika aku memberikan modal untukmu, lalu apa jaminannya, Lampir? Hamba masih punya pekarangan 5 hektar, Gusti, untuk jaminan. Berarti punya Bekasi Bisa, masyarakat bisa curhat lah ya. Curhat apapun. Cerita yang nggak bisa jadi bisa gitu ya. Iya, sebenarnya bukan hanya curhatan. Kan ini tapi untuk memotivasi. Buat orang-orang atau suatu komunitas atau organisasi yang merasa, Sis Hera, saya nggak bisa nih begini nih gitu. Kalau kita bicara komunitas, kalau organisasi kita tuh nggak bisa melakukan ini. Jadi udah pesimis duluan.
Nah, Bekasi Bisa itu untuk melahirkan orang-orang generasi optimis. Oke, untuk sahabat informasi Bekasi, tadi sudah dijabarkan semua oleh Sis Herawati kenapa harus pilih caleg perempuan. Ya, jadi sahabat semua tinggal mendefinisikan, milih dan mengartikan, ya gitulah pokoknya. Ya. Terima kasih banyak, Sis. Thank you loh Bang, udah mampir ke kediaman. Terima kasih, mudah-mudahan sukses terus. Amin. PSI juga Semakin ke depan, semakin baik ya kan untuk bangsa dan negara, udah pasti itu didoakan. Amin, amin. Dan masuk ke pemerintahan pastinya ya. Ya, ya. Ini seru juga Kota Bekasi kalau punya anggota dewan masih muda gitu ya. Waduh. Terus, Nggak cuma mengandalkan muda dong. PSI itu muda, kreatif, inovatif, yes. Jadi kita kalau DPRD di Kota Bekasi nggak perempuan lagi ya. PSI kan nggak perempuan semua kan? Iya. Calegnya. Calegnya. Gitu. Mudah-mudahan masih muda-muda ini ya. Pasti dong kalau muda, pemikirannya muda, yes. jiwanya muda. Tapi nggak tahu sebelah sana sebenarnya muda atau enggak ya? Jangan-jangan cuma casing gitu ya? Bocah tua nakal. Casing muda, pemikirannya yang nggak tahu muda atau enggak nih? Iya. Oke, Sis, terima kasih Thank banyak. you, Brad. Thank you Kita banget. teriak ayo dulu. Oke, 1, 2, siap. 3. 3. Ayo.